Giliran kita, ya kawan-kawan. Oke, ini adalah pertanyaan pertama kita terhadap kitabnya Kristen ya teman-teman semuanya. Teman-teman kan biasanya sudah melihat live streaming saya bertahun-tahun. Kenapa saya selalu menyebut kitabnya Kristen itu Bible gitu? Ya, bukan Alkitab. Karena saya mempunyai pertanyaan gitu. Sebelum saya menjelaskan kenapa alasannya, saya mempunyai pertanyaan dulu tentang masalah kosa kata Alkitab. Dari mana penamaan itu gitu? Ya, dia berasal dari bahasa apa? Terus dapatkah Anda menunjukkan dari bahasa Yunaninya ada kosa kata Alkitab? Atau jangan-jangan ya ngambil atau nyolong dari Al-Quran saya, kan gitu. Itu dulu, dibuktikan dulu ya penamaan dari kitab Anda itu ya sebelum saya membahas isinya. Penamaan kitabnya itu dari mana? Dinamakan Alkitab. Berasal dari bahasa apa? Ya, terus akar katanya apa? Karena ya teman-teman kita mengetahui bersama ya nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Hal ini berdasarkan ya sesuai dengan ayat yang saya baca tadi. Biar kawan-kawan mengetahui, saya akan bukakan ayatnya berdasarkan dengan data bahwa nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Nih, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Ya, coba kita baca ya sama-sama teman-teman semuanya. Nih, ya, ini saya bacakan Arabnya. Zalikal kitabu la raiba fih, ya. Zalika Alkitab. Sekali lagi, zalika Alkitab. Apa terjemahnya? Alkitab di sini adalah Al-Qur'an ini, ya. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, penamaan Alkitab itu sebenarnya adalah nama lain dari Al-Quran. Saya mau tahu jawaban Bang Oki, terserah dia mau browser kemanapun ya silakan. Coba dijelaskan dulu penamaan Alkitab diambil dari mana, dari bahasa apa. Terus ya kita mengetahui bersama Bible itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Dapatkah Bang Oki menunjukkan kepada saya penamaan Alkitab dalam bahasa Yunani gitu? Karena seperti yang saya ya sampaikan kepada Anda semuanya, saya mempunyai alasan untuk mempertanyakan hal ini. Sekali lagi ya teman-teman ya, penamaan Alkitab satu perlu kita ketahui. Seperti yang saya tekankan di opening, itu tidak ada Alkitab itu penyelidikan ataupun kesaksian dari seseorang yang tidak jelas kesaksiannya. Penamaan Alkitab itu 100% dari firman Tuhan. Tidak cocok ya kalau kitab kita dinamakan Alkitab tetapi isinya kesaksian dari seseorang, terus dari cerita orang lain, terus dari penyelidikan seseorang, itu nggak cocok. Lebih cocoknya itu dikatakan adalah sejarah dari seseorang atau karangan seseorang. Jadi ya, ini mungkin pertanyaan yang berat yang pernah saya utarakan dengan Bang Oki. Jadi saya minta jelaskan dulu. Penamaan Alkitab itu dari mana gitu? Ya, dari mana? Kok bisa-bisanya nama kitab Kristen di Indonesia Alkitab? Padahal kalau kita melihat ya ke Yunani, nama kitab Kristen namanya Biblos. Kalau kita lihat ke Amerika, nama kitab Kristen namanya Bible. Kalau kita lihat ke Arab Saudi, nama penamaan dari kitab bahasa Arab ya milik Kristen itu adalah Al-Muqaddas gitu. Kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab gitu loh? Ya. Dari mana penamaan ini? Ya, jadi saya minta jelaskan hal ini sejelas-jelasnya dari segi penamaan dulu, baru saya akan mengupas isi dari kitab Bang Oki dan mempertanyakan beberapa hal di dalam kitab Anda tersebut. Ya, teman-teman. Teman-teman yang Kristen jangan marah ya.
Saya belum mendengar lagi jawaban dari Bang Oki. Kenapa kalian udah marah-marah gitu di kolom komentar? Ya, sabar dulu. Ya, lihat dulu jawaban Bang Oki. Terima kasih. Oke. Siap teman-teman. Ya, silakan di mute Pak Ustadz. Baru kali ini Pak Ustadz Yusuf PI bertanya hal yang susah katanya buat Bang Oki. Yang pertama saya mau sampaikan dulu teman-teman, agama Islam baru muncul pertama kali di abad ke-6 di Jazirah Arab. 610 sampai dengan 632 Masehi di Jazirah Arab. Kalau Pak Ustadz bilang tadi mencuri, saya mau mengajak kita menggunakan logika dasar yang sederhana. Logika dasar yang sederhana. Apakah mungkin yang lahir terdahulu mencuri yang belum datang? Itu logika yang paling sederhana dan paling gampang. Apakah mungkin yang lahir terdahulu mencuri yang belum lahir? Apanya yang mau dicuri? Tetapi ada kemungkinan besar ya teman-teman ya, ada kemungkinan besar kalau yang si ade ini yang lahir belakangan ini mengambil yang lahir terdahulu. Itu ada kemungkinan. Tetapi tidak akan pernah ada kemungkinan yang lahir duluan mengambil yang lahir belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya mau tegaskan, bahasa tidak milik satu agama. Pelajaran mana yang mengatakan kalau bahasa itu milik satu agama? Pelajaran mana yang mengatakan itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk seluruh dunia. Itu adalah alat komunikasi, bukan milik satu agama. Tunjukkan saya datanya kalau memang bahasa itu milik satu agama. Pakai data dan pakai dalil. Bukakan saya data sejarahnya, pelajaran bahasa Indonesia, apapun itu gunakan. Ya, bahasa itu bukan milik satu agama, tapi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan. Sekarang saya mau jawab. Alkitab pertama kali itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia ini dasarnya itu adalah bahasa Melayu. Para penerjemah itu menggunakan Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Ya, kita pakai logika yang sederhana aja. Makanya beban pembuktiannya ada yang bertanya, di mana ada data dan dalil kalau bahasa itu milik satu agama? Atau kita butuh buka sama-sama teman-teman? Coba kita searching sama-sama ya. Coba kita buka searching sama-sama. Apakah bahasa milik satu agama? Sebentar ya, satu agama. Coba kita buka. Ya teman-teman ya. Nih, jadi jangan suka mengklaim-klaim ya Pak ya. Itu. Tidak, bahasa tidak secara eksklusif dimiliki oleh salah satu agama. Ya, kalau ada orang yang bilang bahasa itu milik satu agama, saya yakin dan percaya malam ini guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia ini menangis, teman-teman. Saya yakin dan percaya. Yang ketiga, kenapa Alkitab kami dituliskan dari hasil penyelidikan? Kalau betul, Pak, itu tertulis di dalam Alkitab. Alkitab kami itu bukan Alkitab yang main klaim. Segala sesuatunya dari hasil penyelidikan, bisa dibuktikan melalui sejarah-sejarah yang ada. Saya yakin, saya tidak usah bertanya panjang lebar teman-teman. Kalau saya tanya aja, Isa itu sejarah hidupnya ada di abad keberapa? Benar nggak cerita itu? Benar-benar pernah ada nggak? Sampai tahun kapan itu nggak akan pernah dijawab. Itu, karena tidak akan bisa dibuktikan melalui sejarah. Oke, kita sedang bertanya. Kalau memang Al-Quran itu adalah firman yang datang dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak dan dimansuh? Kalau memang Al-Quran itu adalah firman yang datang dari Tuhan, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya di dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil, surat ke-105 ayat 1-4. Tidaklah engkau dalam kurung Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung berbondong-bondong? Pertanyaan saya tentang cerita Raja Abraha.
Ini cerita yang benar-benar terjadi atau tidak? Cerita Raja Abraha. Ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ini ada terdapat juga di dalam Sirah Nabawiyah, ada juga terdapat di dalam Quran Pak Ustaz Yusufai. Cerita ini benar-benar pernah terjadi atau tidak? Tolong tunjukkan saya faktanya, silakan. Oke. Ya teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya teman-teman, ditembusin 500k teman-teman, tap-tap layarnya. Oke teman-teman semuanya ya, saya akan jawab dulu pertanyaan tentang Islam. Kalau Al-Quran itu firman Tuhan, kenapa ada nasakh wal mansukh? Bang Oki, Anda harus paham apa itu nasakh wal mansukh. Ya, nasakh wal mansukh itu dia tidak mengubah hukumnya. Ya, tidak mengubah hukumnya. Contoh ya, dulu orang berzina di Arab Saudi, dia akan dihukum mati, dirajam sampai mati. Lalu ya Allah menurunkan lagi ya ayat untuk mengubah hukum tersebut tidak sampai mati, tapi dirajam 100 kali. Ingat, hukuman rajamnya itu tetap berlaku, ya, bukan ditiadakan. Ya, tuh. Jadi masalah hukum baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keadaan manusianya pada saat itu yang menerima wahyu. Bukan sembarangan ya pengubahan tersebut gitu. Tidak sembarangan. Jadi perlu kita ketahui dulu ya, untuk masalah nasakh wal mansukh itu bukan meniadakan atau membatalkan ayat sebelumnya. Tidak, ayat sebelumnya berlaku di zaman manusia yang menerima firman saat itu. Tetapi di zaman manusia kemudiannya, kenapa Allah mengubah perkaliannya dari hukuman mati menjadi 100 kali ya? Yang dulu hukumannya sampai mati, yang ada sekarang aturannya diubah tapi rajamnya tetap gitu ya. Dah. Nggak ada ya pemusnahan atau ya perubahan dari Tuhan di situ. Tuhan hanya mengubah tata caranya. Nah, terus berkaitan nih tentang masalah katanya Kristen duluan ada. Habis itu Islam ada di abad ke-7. Saya mau tanya, sebelum Islamnya di abad ke-7 itu muncul, Kristen mana yang pakai bahasa Arab? Ya. Coba tunjukkan sama saya. Karena ya di Arab Saudi itu yang masuk hanya Nasrani. Tidak ada Kristen di Arab, tidak ada. Lalu Anda klaim bahwa Kristen memakai bahasa Arab duluan, itu Kristen mana gitu? Coba tunjukkan sama saya. Karena yang masuk ke Arab Saudi itu Nasrani Najran. Nggak ada Kristen masuk Arab Saudi. Nggak ada ya. Tolong tunjukkan Kristen mana. Terus ya, Kristen mana yang Anda maksud memakai kosakata Arab yang menamai kitabnya Alkitab? Karena di zaman dulu ya Kristen ya atau Nasrani yang di Arab Saudi menyebut kitab mereka itu bukan Alkitab, tapi Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru. Terus perjanjian lama Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Ayo, tolong tunjukkan di mana ya Kristen pakai bahasa Arab menamai namanya adalah Alkitab. Terus juga ya, tadi Bang Oki menjawab penjelasan penamaan Alkitab dari bahasa Melayu. Itu dari mana? Datanya di mana gitu. Terus nggak ada penjelasan ini Alkitab dari bahasa apa ya. Terus penamaan Alkitab, kitab ini berakar kata dari kata apa. Terus dari mana bahasa Yunaninya. Nggak ada. Yang ada tadi Bang Oki saya lihat hanya beretorika gitu ya. Nggak ada menjelaskan gitu. Terus tentang masalah bahasa ini bukan milik satu bahasa. Betul. Tetapi ya satu agama itu mempunyai pemakaian bahasa. Paham? Contoh Arab. Arab tidak memakai bahasa Yunani dalam agama Islam. Memang ya agama yang namanya agama tidak mengklaim satu bahasa, tetapi yang namanya agama memakai satu bahasa. Contoh Al-Quran. Ya, Al-Quran
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berupa bahasa Arab, ya. Nah, nggak ada Al-Qur'an bahasa Yunani, nggak ada. Memang bahasa Arab bukan milik satu agama, tetapi ya Anda perlu tahu bahasa Arab yang mana, karena bahasa Arab tuh banyak macamnya. Ada bahasa Arab Palestina, ada bahasa Arab Suriah, ada bahasa Arab ya dari Madinah, ya Mekah, atau bahasa Arab dari Quran. Coba tolong jelaskan dulu secara rinci. Ya, silakan.